Shalom, saya Monica Lakers. Kali ini Ruben Lewi Eldero, kata cowok Toraja tentang Israel. Shalom, saya Monica Lakers dari Fakta Israel. Saudara, kali ini saya berada di Makassar. Makassar itu adalah kota kelahiran saya. Nah, saat ini saya ingin mengajak Anda untuk bertemu dengan teman saya. Namanya Yahudi banget loh, Ruben Lewi. Halo. Nah, ini Ya. Ruben baik banget. Tahun 2016 dia dan komunitasnya yang bergerak dalam toleransi mengundang saya untuk putar film. Nah, jadi kita sempat putar film di mana aja tuh, Ruben? Iya, di keliling Makassar. Keliling Makassar lah, kita ke UIN, ke Unhas, ke gerejanya Iya. Ruben juga gitu ya. Nih Ruben kok namanya unik banget, Ruben Lewi. Jadi dua anaknya Yakub Iya. namanya dipakai semua nih sama si Ruben. Ya, jadi nama saya itu kan pemberian mama ya. Dan saya juga bangga punya nama itu karena punya makna yang dalam dan sangat terkait dengan Israel ya, seperti itu. Dan saya sangat suka karena Israel sendiri itu bagi saya adalah monumen cinta kasih Tuhan. Jadi kebetulan saya ini motivator public speaking dan kepemimpinan, di mana lebih menekankan banyak tentang ide-ide. Dan ini luar biasa karena ide terbesar dalam sejarah alam semesta ini itu adalah bagaimana manusia bisa diselamatkan. Dan Tuhan menyelamatkan manusia itu melalui Yesus Kristus yang lahir di budaya Yahudi. Seperti itu. Jadi ini yang membuat saya merasa senang sekali, dan faktanya juga Monica yang menarik bahwa bangsa Israel itu kan memiliki sejarah yang panjang ya, ribuan tahun. Dan dari sejarah-sejarah itu tergambar secara jujur bagaimana kasih Allah itu kepada manusia. Dan manusia dalam hal ini bangsa Yahudi juga merespon bagaimana layaknya sebagai manusia. Jadi ada kekurangannya, ada kelebihannya. Tetapi yang menarik karena ini monumen cinta kasih, itu adalah suatu gambaran yang paling jujur, sehingga ketika kita mau melihat bagaimana penyelamatan itu, bagaimana kasih Allah, bagaimana manusia itu dalam wujud yang sejati, ya kita bisa lihat dalam sejarah bangsa Israel ini. Dan itu yang membuat sangat luar biasa karena dalam rentang waktu yang sangat panjang ini kita bisa melihat begitu banyak mujizat tentang kasih yang Tuhan tunjukkan kepada manusia, dan itu ditunjukkan lewat bangsa Israel. Jadi kalau mau belajar tentang bagaimana sih kasih Allah yang luar biasa itu, nah kita bisa belajar dari sejarah panjang bangsa Israel. Jadi secara garis besar Israel itu adalah bukti kasih Tuhan. Kenapa bisa dibilang Israel itu adalah bukti kasih Tuhan? Satu, karena Tuhan memilih sebuah bangsa untuk melahirkan juru selamat. Nah, namanya aja juru selamat ya. Berarti kan tujuannya untuk menyelamatkan umat manusia supaya tidak binasa. Nah, terus yang kedua, kenapa bisa disebut sebagai bukti kasih Tuhan? Karena kalau kita baca di Alkitab, coba saudara pasti lihat deh, berapa banyak sih tindakan Israel yang ngeselin. Kita tuh sebel banget, tapi buktinya Tuhan nggak sebel ya, Ruben ya. Tuh Tuhan tuh sabar banget, Tuhan tuh sampai yang berulang-ulang tuh kayak Tuhan hanya menghukum bangsa Israel harusnya bisa masuk ke tanah perjanjiannya dalam waktu 3 hari, tapi ternyata mereka harus diputer-puterin di gurun selama 40 tahun. Tapi apa? Dari dulu sampai hari ini kita melihat bangsa itu tetap eksis. Itu menunjukkan apa yang tadi Ruben katakan, monumen kasih setia Tuhan. Nah, jadi mungkin Anda saat ini, saudara, Bapak Ibu semua, Anda mungkin sedang kesal nih sama orang, sedang kesal sama pasangan. Paling gampang lah, jutek sama pasangan. Ini kan malam minggu ya, berantem nih sama pacar. Kayaknya udah dendam, udah sebel. Orang tua kesel sama anaknya kok dibilangin gak denger-denger, gak nurut-nurut. Bapak Ibu ingat, Tuhan aja sabar banget sama bangsa Israel. Berarti
kita juga manusia bisa belajar dari pengalaman relasi hubungan Israel, Tuhan dengan Israel, dan kita terapkan, kita aplikasikan di hubungan kita di dunia dengan sesama. Benar nggak, Ruben? Betul. Dan yang menarik ini Monik ya, yang namanya monumen kasih Allah itu kan sesuatu yang luar biasa. Dan tidak bisa disangkal kalau bangsa Israel ini boleh dikatakan punya pengaruh yang sangat luar biasa di segala aspek kehidupan manusia. Itu dalam sejarah saat ini juga, bahkan masa akan datang itu juga kita tidak bisa menyangkal itu, dan itu faktanya. Nah, kabar baiknya adalah bahwa karena terkait keselamatan ini menyangkut seluruh manusia, maka janji Tuhan terhadap Israel juga ini bisa juga kita miliki, karena kita ini adalah bangsa Israel rohani, seperti itu. Tetapi ini bersyarat juga dalam arti memang kita harus mempercayai dan meyakini, dan kita berusaha untuk mewujudkan itu dalam kehidupan kita, sehingga berkat-berkat ini juga terjadi dalam kehidupan kita. Makanya kalau kita mau jujur ya Monika, banyak juga orang yang mungkin tidak terlahir secara fisik sebagai bangsa Israel, tetapi bisa jadi terang buat semua orang. Karena itu tadi janji Tuhan bahwa kita ini bisa menjadi bangsa Israel rohani. Jadi dalam arti ini, monumen kasih Allah terkait dengan bangsa Israel ini tidak menunjukkan bahwa Allah itu pilih kasih, karena kenyataannya berkat yang sama juga kita bisa rasakan dengan iman, seperti itu. Nah, ini yang luar biasa. Mungkin kalau Anda bingung, oke, Ruben tadi bilang kita ini Israel rohani. Maknanya apa? Karena ada ayat di Alkitab yang mengatakan bahwa kita ini dicangkokkan dengan orang Yahudi, orang bangsa Israel adalah zaitun, cabang zaitun asli. Sementara bangsa-bangsa, saya orang yang lahir di Makassar adalah orang non-Yahudi, non-Israel, tetapi saya dicangkokkan ke bangsa Israel yang asli. Artinya kalau tanaman Israel cabangnya yang asli ini rusak, busuk, tentu nggak bisa tumbuh kan, apalagi saya yang dicangkokin. Ngerti nggak Bapak Ibu? Jadi kalau kita nih bisa ada sampai saat ini, bisa dibilang kita mempunyai janji-janji yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel, kita terima juga ya. Karena apa? Karena kita dicangkokkan, kita ditempelin. Ruben ini punya kebun loh di Toraja, di Palopo ya. Nah, berarti Ruben tahu banget kan kalau konsep cangkok. Kalau cangkokannya hancur, tentu nggak bisa hidup ya. Betul. Sama yang dicangkokin, apalagi nggak mungkin bisa hidup. Dan lagi kalau kita baca di Efesus 2 ayat 12 itu jelas banget. Dibilang kalau tanpa Kristus, kamu itu, kita ini yang Gentile, yang bangsa-bangsa, kita tidak masuk ke wargaan Israel. Jadi Bapak Ibu senang ya, bukan hanya saya aja ternyata yang tahu tentang Israel. Teman saya jauh-jauh di Makassar ini juga tahu Israel dari Alkitab. Jadi memang kita sebagai anak Tuhan, kita sebagai orang percaya Yesus yang punya Alkitab, kita bisa belajar dari Alkitab ini. Baca Alkitab Bapak Ibu. Karena apa? Karena disitulah letak janji Tuhan, dan janji Tuhan itu juga berlaku buat kita. Selama masih ada Alkitab, selama masih ada firman Tuhan yang bisa Bapak Ibu baca, pelajari, dan alami betapa luar biasanya janji Tuhan itu. Karena apa? Karena Bapak Ibu bisa lihat sendiri, Israel hari ini masih eksis. Itu bukti kasih setia Tuhan. Ruben tadi bilang monumen, bukti atau monumen. Nah, kalau monumen kan nggak mungkin dihancurin ya. Benar. Kalau monumennya dihancurin ya berarti habis ya. Nggak ada. Nah, itu yang bisa saya sampaikan dari Makassar. Mungkin Ruben mau sampaikan kata terakhir buat penonton. Ya, jadi saya berharap ya kita semua bisa lebih memahami ya keberadaan bangsa Israel ini, bukan hanya dalam sejarahnya tetapi juga pada saat ini dan kemudian di masa depan. Karena tidak bisa disangkal apapun yang terjadi di bangsa Israel ini itu sangat mempengaruhi umat manusia di seluruh dunia. Tetapi kita tidak perlu heran karena memang ini sudah dijanjikan seperti itu. Nah, biarlah janji ini juga menjadi bagian kita semua, sehingga
kita semua bisa berkarya sama seperti bangsa Israel. Dan ingat, satu rahasia yang penting dari bangsa Israel ini adalah bahwa kehebatan mereka itu karena memang Allah mengasihi manusia. Dan Allah memilih bangsa Israel bagian dalam sejarah penyelamatan manusia karena kasihnya yang luar biasa. Itulah sebabnya kenapa bangsa Israel ini sangat istimewa, karena dia adalah monumen kasih Allah. Jadi ketika kita melihat bangsa Israel, kita mempelajari sejarahnya, maka satu harapan kita bisa melihat betapa dalamnya kasih Allah itu. Nah, tadi tuh saya keingetan ya, sorry nih, saya baru keingetan lagi nih Ruben, sorry banget. Ya. Kan kamu itu kan pakar komunikasi ya, public speaking. Nah, secara public speaking, Bapak Ibu, Tuhan itu kan punya janji ya sama bangsa Israel. Nah, secara public speaking, kalau seseorang berjanji, kita pasti kejar dong janjinya itu supaya ditepatin. Nah, ini yang janjiin itu Tuhan. Ya. Artinya double pasti ditepatin, bener nggak? Iya, betul. Nah, secara public speaking lagi nih, artinya kita bisa menaruh percaya pada manusia yang kalau ngomong sesuatu menjanjikan kepada kita dan kita percaya karena orang itulah yang ngomong, apalagi Tuhan. Gitu, bener nggak Ruben? Benar. Secara public speaking loh. Ya. Kamu pasti percaya sama saya karena janji omongan Betul. saya kamu bisa pegang dan kamu percaya sama karakter saya yang ngomong gitu kan. Nah, itu bener nggak tuh Benar. kalau saya terapinnya ke konteks Israel itu? Jadi Monik, saya ingin jelasin, banyak orang yang tidak paham ya public speaking itu apa. Orang selalu berpikir public speaking itu adalah ilmu yang berbicara tentang bagaimana berbicara yang bagus. Sebenarnya public speaking lebih dari itu. Kalau kita lihat makna public speaking, public artinya umum, speaking artinya berbicara. Nah, di konteks era global yang kita bicarakan itu ide. Tetapi ingat, dalam bahasa Inggris public speaking ini tuh berarti satu, fakta, dua, dilakukan terus menerus, dan ketiga, sedang dilakukan. Jadi artinya gini Monik, ketika kita punya ide itu jangan hanya sekedar diomongkan, tetapi juga harus dilakukan, harus bersifat fakta dan terus menerus. Nah, ide terbesar dalam sejarah alam semesta ini adalah bagaimana menyelamatkan manusia dari dalam dosa. Itulah sebabnya ketika Allah berkata, dia tidak sekedar berkata, dia membuktikan. Itu fakta, sedang Tuhan lakukan dan Allah terus lakukan karena Allah tidak pernah menyangkali dirinya sebagai Allah yang kasih. Ini yang membuat kenapa kita bisa percaya seperti itu. Jadi dan sekali ngomong perkataan Tuhan itu adalah firman Tuhan itu adalah kebenaran, dan setiap firman itu sebetulnya mengandung janji karena ada banyak yang belum digenapi. Makanya Alkitab kita itu kan dibilangnya sebagai perjanjian ya. Perjanjian untuk bangsa Israel yang kita kenal dengan perjanjian lama, dan juga perjanjian untuk kita orang Kristen. Jadi sebetulnya kalau dibilang perjanjian lama salah juga tuh, harusnya Alkitabnya orang Yahudi dan Alkitabnya orang Kristen yang terdiri dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, jadi itu tadi, jadi Bapak Ibu yang di Makassar, di Jakarta, di seluruh Indonesia yang pingin belajar public speaking bisa ke teman saya Ruben Lewi. Dia orang Toraja ya, bukan orang Yahudi ya. Namanya suku Israel. Iya, dan bagi Anda semua yang mau ke Holy Land, ke Israel dan ingin bersama Fakta Israel, bulan September 2023 kita akan pergi ke Petra dan juga ke Israel, karena pada saat September, di akhir September dan awal Oktober ada Sukkot. Sukkot itu apa sih? Sukkot itu adalah Hari Raya Pondok Daun. Kenapa harus ikut Sukkot? Semuanya ada di Alkitab dan saya akan memberitahukannya nanti ketika Anda semua bersama dengan saya di Yerusalem. Salam damai dari Fakta Israel. Terima kasih ya Ruben. Sama-sama. Sampai jumpa. Bye-bye.